Baik rekan bisnis, Anda kembali menyaksikan Bincang Bisnis, tempat berkumpulnya para pelaku bisnis dan tempat untuk mendapatkan inspirasi bisnis. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk semua yang hadir di tempat ini, dan tentunya kita akan membicarakan tentang salah satu topik yang mungkin menjadi salah satu topik yang saat ini menjadi hot issue di daerah istimewa Yogyakarta, yakni hospitality industry. Berbicara tentang pariwisata, rekan bisnis, pariwisata sendiri merupakan salah satu sektor unggulan yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, berbicara tentang pariwisata tentu tidak jauh-jauh dari good service atau pelayanan yang baik, kemudian juga service excellence dan juga pengalaman yang akhirnya nanti bisa memberikan review positif kepada sektor-sektor pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang hospitality industry di Bincang Bisnis. Baik, dan sudah hadir bersama kita semua saat ini untuk bersama-sama membicarakan tentang hospitality industry. Saya perkenalkan terlebih dahulu, ada Mbak Novita Everdina yang merupakan owner Hostel Bistro dan Driving Range, yang kemudian juga sekaligus menjadi Wasekum Bidang 12 Investasi BPD HIPMI DIY. Mbak Vita, terima kasih banyak sudah hadir di Bincang Bisnis hari ini. Terima kasih Mas Aryo. Dan kemudian ada pula Mas Rudi Haryanto yang merupakan Ketua Pengelola Puncak Sosok. Ya. Betul ya? Betul. Mas Rudi, apa kabar Mas? Baik-baik, sehat. Sehat ya Mas ya? Sehat. Baik, dan juga di tengah-tengah kita sudah hadir teman-teman dari HIPMI Perguruan Tinggi yang nanti juga akan ikut berpartisipasi begitu ya dalam jalannya diskusi, kemudian jalannya perbincangan untuk hari ini. Oke, kita langsung saja ke Mas Rudi. Saya ke Mas Rudi dulu. Kaitannya dengan hospitality, Mas. Seperti yang tadi saya sebutkan di awal bahwa hospitality ini erat kaitannya dengan good service, pelayanan yang baik, kemudian juga service excellent dan juga pengalaman yang baik kepada para customer. Kalau dari pengalaman Mas Rudi sendiri, seperti apa membangun hospitality industri ini sampai akhirnya sekarang menjadi sebuah industri dan sebuah usaha yang bisa dikenal oleh masyarakat luas, Mas? Ya, kalau dari kami dari Puncak Sosok, karena basicnya itu pemberdayaan masyarakat, tentu yang pertama kita menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya istilahnya pengetahuan tentang dunia pariwisata, terus bagaimana kita menanggapi pengunjung yang datang, terus apakah yang kita tawarkan di sana, terus tentang istilahnya higienitas apa yang kita jual di sana, terus sustain tiap harinya seperti apa, itu yang bikin istilahnya stand, terus masyarakat bisa menikmati hasilnya. Ya gitu Mas. Oke, berarti kata kuncinya adalah tadi pemberdayaan masyarakat juga ya. Iya, gitu. Jadi bisa dibilang dari, untuk dan juga oleh masyarakat. Benar. Oke, saya ke Mbak Vita. Cerita awal pada saat menentukan hospitality, latar belakangnya apa, Mbak Vita? Oke, sebenarnya kalau latar belakangnya sih itu dari hobi ya Mas. Dari hobi, cuman ya gimana caranya dari hobi itu kita bisa menghasilkan sesuatu yang bervalue itu tadi ya. Awal dari Hostel Bistro and Driving Range ini itu karena kita pengen memberikan sesuatu hal dengan konsep yang baru yang ada di Jogja. Jadi memang basicnya sih gimana caranya ya, semua lini usaha pasti kita pengen customer kita satisfy ya. Dan berawal dari hobi kita bisa melihat opportunity apa sih yang bisa diberikan di Yogyakarta ini. Oh ternyata di Jogja ini banyak ya orang-orang yang memang pengen main golf atau suka main golf, tapi gimana caranya dari main golf ini tuh kita bisa membentuk suatu habit yang baru, suatu lifestyle yang baru. Karena waktu awal hostel ini berdiri itu memang segmentasi pasarnya tuh belum begitu banyak, dan dari situ dengan konsep yang baru ini kita membentuk pasar yang baru dan menjangkit masyarakat. Dan gimana caranya bisa memberikan
kepuasan kepada customer. Ya sebenarnya itu ya kunci dari hospitality industry. Oke, tadi disebutkan tentang segmentasi pasar. Segmentasi pasar waktu itu masih belum terlalu lebar, kemudian sekarang betul, yang baru, betul. sekarang sudah semakin melebar begitu. Nah, penentuan segmentasi pasarnya berdasarkan apa kalau boleh tahu? Penentuan segmentasi pasar ya pada waktu itu karena kita melihat di Jogja ini itu pada saat itu memang orang udah banyak yang main golf ya Mas. Terutama yang senior itu udah mulai banyak main golf lah. Ntar kalau saya ngomongnya tua kelihatan dong umurnya. gitu kan. Tapi untuk anak-anak muda yang Gen Z terus milenial akhir terus Gen Z dan Gen Z yang seterusnya itu memang mereka udah main golf tapi mereka tuh selalu berpikiran bahwa golf itu sesuatu hal yang mahal. Golf itu sesuatu olahraga yang kita harus keluar duit banyak gitu. High cost gitu ya. Iya, dan dari situ kita tuh mau menerapkan bahwa kita pengen memberikan sesuatu bisnis yang bisa membuka pikiran mereka bahwa enggak kok ini sport, kalian tuh bisa main, semua orang tuh bisa main gitu loh. Ya mahal atau enggak itu memang relatif. Cuman intinya adalah ini tuh gak semahal yang kalian pikirkan untuk anak-anak muda. Dan dari situ hostel buka, mereka baru merasakan nih anak-anak yang dulunya berpikiran seperti itu ternyata mereka mencoba sesuatu yang baru. Terus kita sering dengar yang istilahnya FOMO ya dari FOMO tapi berubah jadi suatu kebiasaan, suatu habit dan suatu lifestyle dan juga sebuah kebutuhan juga. Dan sebuah kebutuhan karena ya basicnya walaupun lifestyle dan sport dijadiin satu, why not gitu. Ya situ sih. Kalau dari Mas Rudi ini kan tadi tantangan di awalnya adalah untuk penentuan pasarnya. Tapi kalau tadi Mas Rudi bercerita tentang bagaimana membabat alas dalam tanda kutip mindset dari masyarakat. Boleh diceritakan juga Mas waktu itu seperti apa? Ya awalnya memang masyarakat di tempat kami kan basicnya kan petani ya. Jadi untuk istilahnya banyak tamu dan lain sebagainya kan memang belum terbiasa. Belum terbiasa. Terus kita awal dari pemuda dulu. Kita gerakkan, terus kita menaikkan lagi menjadi ke bapak-bapak dan ibu-ibu. Terus levelnya kita naikkan ke tingkat kelurahan. Jadi step by step kita upayakan dulu pemberdayaan masyarakatnya lewat pemuda dulu. Pemuda udah satu visi satu misi, terus kita naikkan ke bapak-bapak. Jadi istilahnya untuk menuju ke istilahnya pemahaman masyarakat itu lebih mudah. Ketika kita udah pegang pemuda, otomatis bapak-bapaknya mendukung. Terus bapak-bapak mendukung, ibu-ibu mendukung, lalu kita naikkan lagi ke pemerintah. Pemerintah levelnya kan yang paling bawah kan desa. Kita sampaikan maksud dan tujuan kita untuk mendirikan tempat wisata. Ternyata waktu itu di tahun 2018 pemerintah desa itu juga punya mimpi yang sama tentang mau istilahnya mengembangkan wisata di desa. Kita punya niat dan istilahnya mimpi yang membuat wisata, ternyata di pemerintah desa juga sama. Jadi kita istilahnya kita kolaborasi dengan desa dan alhamdulillah cepat berkembang karena didukung dengan pemerintah desa. Betul, melalui pendanaan, terus melalui status hukum juga karena kan kita produk hukumnya butuh legalitas. Kita kelompok kita tuh legalitasnya lewat desa, lewat terus kecamatan sama pemerintah di atasnya, kabupaten sama provinsi. Tapi memang harus dari level yang paling bawah, level desa itu. Oke, butuh berapa tahun Mas untuk kemudian sampai akhirnya masyarakat benar-benar 100% mendukung begitu? Di awal kita hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun kita meyakinkan masyarakat karena jujur waktu itu memang masyarakat 0% tentang dunia pariwisata ya. Kita benar-benar masyarakat desa yang tidak tahu tentang dunia pariwisata, tidak ada yang sekolah di pariwisata, terus apa istilahnya hospitality juga mungkin masih belum paham sama sekali. Tapi kita dipaksa dengan kedatangan banyaknya wisatawan, kita harus belajar dan belajar. Terus dari situ karena kita sudah mempunyai legalitas, kita bisa mengakses dana-dana ataupun kegiatan yang
dilakukan oleh pemerintah kan harus punya legalitas dulu. Kita mengajukan proposal ke desa, kita harus ada istilahnya pelatihan masyarakat, pemberdayaan masyarakat tentang banyak banget waktu itu, tentang guiding, terus tentang pengelolaan wisata, terus higienitas makanan yang kita sajikan dan lain sebagainya. Dari situ kita bisa mengakses dana-dana ataupun program pemerintah, baik pemerintah kabupaten sampai provinsi, baru kita bisa istilahnya kita lakukan karena kita punya legalitas hukum. Oke, Mas Rudi, tadi kan Mbak Vita menyebutkan bahwa ada pergeseran segmentasi pasar ya tadi ya, yang awalnya mungkin dianggapnya golf itu mahal, high cost, butuh biaya yang tinggi dan segala macam. Nah, kalau dari pengalaman Mas Rudi sendiri sebagai ketua pengelola begitu ya, penentuan marketnya ini seperti apa, Mas? Kalau untuk pengalamannya Mas Rudi? Kalau kita penentuan marketnya umum sih Mas ya. Jadi kita tidak berarti dari awal memang sudah disengajakan untuk umum, tidak terbatas misalnya tadi mahasiswa atau misalnya pemuda dan segala macam, jadi umum kita gitu ya? umum. Oke, ada pertimbangan apa Mas waktu itu kenapa langsung memilihnya umum saja deh begitu? Karena yang pertama kalau umum itu yang pertama karena kita sifatnya desa ya. Jadi tentu pendanaan juga ya. Yang pertama, yang kedua segmentasi pasar tuh yang paling banyak itu di umum. Jadi lebih lebar ya. Lebih lebar, terus secara ini promosi juga lebih mudah karena kita menggunakan istilahnya media sosial juga, dan itu penggunanya umum, itu lebih luas, lebih cepat gitu. Iya. Berkaitan dengan fenomena fear of missing out atau FOMO tadi ya, itu yang kemudian menjadi salah satu senjata dari pelaku usaha untuk kemudian memasarkan produknya tanpa, dalam tanda kutip, tanpa bersusah payah untuk memasarkan, karena mereka yang hadir kemudian memberikan good review itu yang nantinya akan jadi marketing berjalan begitu ya. Oke, berkaitan dengan good service dan juga service excellent atau pelayanan yang luar biasa dan juga pelayanan yang baik kepada masyarakat kaitannya dengan hospitality sendiri. Pernah punya pengalaman dikomplain atau dikomplain lah begitu sama customer terkait dengan service excellent ini, Mas Rudi? Di review buruk kah misalnya, atau langsung didatangi gitu? Banyak sih Mas. Banyak ya? Banyak. Karena kita juga awalnya memang istilahnya yang saya sampaikan di awal kan memang babat-babat alas ya. Tentu babat alas itu belum banyak fasilitas. Karena mungkin kalau orang berpikiran ke wisata mungkin bayangannya wah bagus dan lain sebagainya. Tapi kalau kita kan ini karena ini kan dari pengelolaan masyarakat, tentu aksesnya masih belum sempurna, terus penerangan dan lain sebagainya, terus apa yang kita sajikan juga belum, dalam tanda kutip, belum begitu layak jual seperti yang diharapkan pengunjung dan lain sebagainya. Sering sih Mas, misalnya ada ini jalannya licin dan lain sebagainya, terus penerangannya kurang dan lain sebagainya kayak gitu. Netizen yang suka begitu ya. Tapi itu justru menjadi istilahnya penyemangat kita untuk kita berbenah dan selalu berbenah gitu. Kecuali kalau memang dia niatnya usil dan jahil saja ya, itu ya sudah lah ya gitu. Tapi kalau memang bisa dijadikan sebuah referensi, jadi insight, malah itu bisa jadi satu evaluasi begitu ya. Kalau Mbak Vita ada pernah review nakal begitu? Oh, kalau review nakal, review nakal, komplain itu kayak semua pelaku bisnis udah biasa banget. Pak Rudi juga bilang banyak gitu. Sebenarnya sama sih dengan apa yang Pak Rudi rasakan. Ya sama, cuman ya saya mau nambahin dikit aja, karena dari bad review itu, dari semua komplain customer itu kan kita bisa jadi tahu ya Mas, how to grow our business ke depannya itu seperti apa gitu. Kalau nggak ada mereka, itu kita nggak bisa tahu gitu, kita harus belajarnya dari mana. Itu aja sih. Dan menemukan problem solvingnya untuk mereka yang kecewa-kecewa nih di awal-awal dengan menulis bad review, yaitu balik lagi ya, how to handle customer, depend on bisnis masing-masingnya itu seperti apa. Tapi kalau di hostel, based on experience aku, kalau memang misal ada customer yang menulis bad review atau apapun itu, ya that's why di tempat aku itu kan ada marketing kan. Mereka yang menghandle gimana sih caranya supaya
sesuatu hal yang ditulis bad ini itu Bisa bisa jadi good menjadi gitu ya. good gitu. Ya ada banyak macam sih, cuman poinnya adalah ya that's how we grow aja sih. Gitu. Gitu. Karena lagi-lagi berkaitan dengan bisnis ya tidak bisa 1-2 hari kemudian langsung boom gitu ya. Karena it doesn't matter seberapa viralnya, tapi kemudian seberapa lama sustainnya. Itu yang kemudian jadi PR dan catatan besar untuk para pelaku bisnis begitu ya. Bener. Dan tadi kaitannya dengan bad review, bagaimana kemudian tidak menjadi worse atau lebih buruk tapi justru menjadi lebih baik. Itulah yang kemudian menjadi PR bersama dari para pelaku bisnis gitu ya. Tapi hal-hal seperti itu apakah bisa diantisipasi? Maksudnya ketika ada yang bilang tentang tadi akses, kemudian penerangan, dan kemudian mungkin harga, dan kemudian komplain harganya, makanannya rasanya begini dan segala macam. Apakah juga terus diantisipasi kalau dari masing-masing? Ke Mbak Vita dulu deh. Oke. Kalau mengantisipasi ya pasti ya Mas. Kalau dari saya itu kita selalu, maksudnya setiap hari kita selalu cross check kira-kira apa nih yang harus antisipasi dan apa yang harus dipersiapkan untuk meminimalisir semua komplain-komplain itu. Tapi yang tidak bisa kita hindari adalah sesuatu yang di luar dugaan gitu kan. Semisal komplain ada bola nyasar kemana, atau misalkan ada minum yang rasanya nggak enak, atau ada server kita yang mungkin kurang ramah. Nah itu kan sesuatu hal yang sebenarnya kita udah briefing dari awal, tapi yang namanya 1 hari 24 jam kita nggak pernah tahu kondisi masing-masing kan. Kalau antisipasi itu selalu ada, kita selalu cross check, cuman ya itu tadi sih, sesuatu hal yang nggak terduga itu memang ya ada aja, nggak bisa dihindari. Oke, Mbak Vita, kita tahan dulu untuk segmen selanjutnya. Tetap di sini bersama kami yang akan masih membahas tentang hospitality industry, tetap di Bincang Bisnis. Baik rekan bisnis, Anda masih menyaksikan Bincang Bisnis, tempat bertemunya para pelaku bisnis dan juga tempat untuk mendapatkan inspirasi bisnis. Di segmen kali ini seperti awal tadi kita sudah membahas tentang bagaimana teman-teman pelaku bisnis ini dari mulai awal membangun, kemudian juga menghadapi berbagai macam hal gitu, termasuk salah satunya adalah review-review dari para pelanggan. Karena kaitannya dengan hospitality, kita tidak bisa jauh-jauh dari good experience atau pengalaman yang baik dari para customer. Dan di segmen kali ini rekan bisnis, saya akan menuju ke teman-teman dari HIPMI Perguruan Tinggi begitu ya. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin menyampaikan sesuatu kaitan dengan hospitality industry, apakah punya pengalaman juga atau mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Darel. Saya dari Saya dari PT HIPMI UPN Veteran Yogyakarta. Saya merupakan salah satu customer dari keduanya. Saya pernah ke Hosel, saya juga pernah ke Puncak Sosok. Dari pengalaman yang saya alami, saya sangat puas sekali dengan pelayanan yang disediakan. Kalau di Puncak Sosok kayak ada sunsetnya, itu kayak keren banget, sama ada live musiknya juga malam, itu sampai betah deh di situ, sampai malam juga aman. Lalu kalau di Hosel juga pelayanannya enak. Ada beberapa makanan, minuman, dan juga bay-nya tuh bersih, rumputnya juga masih terawat gitu. Dan yang ngambil bola tuh sering, dan bisa dijadikan panutan gitu untuk beberapa golf course lainnya di Yogyakarta. Untuk pertanyaannya, saya ingin menanyakan apabila kalau pengunjung-pengunjung yang berkunjung di Puncak Sosok atau di Hosel itu melebihi kapasitas. Ya, mereka kayak bay-nya penuh atau tempat untuk duduknya penuh di Puncak Sosok. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, apa yang bisa pengelola lakukan? Begitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Darel. Boleh tepuk tangan lagi untuk Mas Darel. Darel atau Darel? Darel ya, dari HIPMI Perguruan Tinggi UPN Veteran
Yogyakarta. Nah, ini bertemu langsung dengan customernya ya. Yang ternyata sudah dua-duanya dan kemudian memberikan good review juga. Tapi tadi kemudian ada pertanyaan yang mungkin ini juga dipertanyakan bagi teman-teman customer yang ada di luar sana yang saat ini tengah menyaksikan. Kalau penuh, kira-kira seperti apa? Apakah ada antisipasinya juga atau mungkin apa saja hal-hal yang dilakukan ketika memang ada terjadi full capacity? Dari Mas Rudi. Kalau yang di Puncak Sosok, soal pengalaman kami misalnya penuh, itu yang kami lakukan yang pertama penambahan petugas. Penambahan petugas tentu, yang kedua itu penambahan fasilitas walaupun memang bertahap, tapi fasilitas sama misalnya kayak parkir, lahan parkir kita perluas, terus untuk space untuk pengunjung juga kita perluas karena kan kita kan di hutan ya. Jadi memang masih ada space-space yang belum kita tata, belum kita kelola, kita kembangkan lagi. Bahkan kita juga membuat rooftop juga karena mengantisipasi jumlah pengunjung yang banyak. Itu maka selain kita melebarkan tempat, kita juga meninggikan tempat. Yang pertama itu juga untuk ikon juga, yang kedua juga untuk menambah kapasitas pengunjung juga. Terus petugas selalu kita tambah, misalnya ketika weekend dan lain sebagainya, dari pintu masuk sampai pintu keluar itu kita siagakan warga masyarakat, ya, biar ketika terjadi penumpukan kendaraan, mereka udah terbiasa sekarang, udah terbiasa untuk menghalau ataupun istilahnya apa ya, biar supaya kendaraan lancar dan sebagainya. Jadi mereka udah ditempatkan di pos-pos tertentu, udah istilahnya udah kayak terbiasa kayak gitu. Jadi mengantisipasi penumpukan kendaraan ataupun penumpukan pengunjung yang ada di Puncak Sosok gitu. Berarti memang sudah ada antisipasi dan itu dari dulu sudah dirancang dari awal atau ketika memang wah tiba-tiba penuh nih, tiba-tiba banyak nih begitu. Memang sudah ada dirancang tapi kita step by step. Berarti memang sudah ada bayangan bahwa wah ini sepertinya akan penuh, nanti harus begini begitu ya. Walaupun kemudian step by step. Iya, alurnya juga kita bikin searah biar itu kan lebih mudah gitu. Kalau dari Mbak Vita tadi disebutkan pelayanannya baik, kemudian juga ada beberapa review positif juga gitu ya. Tapi kalau penuh seperti apa antisipasinya kalau dari Hostel? Ya, pertanyaan yang menarik, thank you ya Mas Daryl. Kalau di hostel itu kan memang kita itu bay atau tempat untuk mukul drivingnya itu ya memang cuma segitu kan. Jumlahnya itu hanya 23 bay. Tapi yang disampaikan sama Mas Daryl itu tadi itu memang sudah pernah terjadi di hostel, especially weekend. Dari Jumat, Sabtu, Minggu itu pasti puji Tuhannya tuh selalu full dan ya full capacity kita kan nggak bisa kan, mungkin kalau resto atau hall atau apapun itu kalau misalkan full capacity ya bisalah nambah meja atau ada penambahan gitu. Space, cuman kalau space. Tapi kalau misalkan di hostel kan nggak bisa kan karena B-nya itu udah firm gitu loh ya, satu B buat main gitu. Antisipasinya adalah memang so far kita lagi menyiapkan suatu bangunan yang baru untuk penambahan B itu untuk jangka panjangnya. Tapi kalau untuk antisipasi jangka pendek yang sudah kita lakukan adalah customer yang full capacity itu memang kita masukkan ke waiting list dulu. Kita masukkan ke waiting list sampai ada beberapa B yang memang sudah kosong. Tapi yang namanya orang main golf, keasikan, nggak tahu waktu, kadang nambah. Nah dari situ sebenarnya di hostel itu kita ada room yang VVIP, ada room yang VIP itu memang harganya cukup berbeda dari yang B reguler. Nah, cuman kita nggak mau kan kehilangan customer. Gimana caranya? Tadi number one adalah customer harus satisfied. Jadi customer yang waiting list ini memang kita tawarkan nih, mau nggak kalau sambil menunggu B yang di reguler ada room yang kosong kita masukin ke situ dulu tapi dengan special rate. Nah itu yang tadi kayaknya nyambung sih sama apa yang udah saya sampaikan sebelumnya, itu kadang hal-hal yang nggak terduga tadi gitu loh Mas. Cuman kan gimana caranya kita harus muter otak
yang penting customer tuh seneng gitu dan menjadi repeater. So far itu sih antisipasi jangka pendeknya. Tapi kalau yang panjangnya memang soon banget. Semoga cepat jadi ya. Itu karena demand-nya juga tinggi, bisa nambah capacity juga. Ya, kita lagi menambah bay baru juga sih. Jadi kalau berbicara tentang bisnis, apapun lah ya sektornya itu pasti unexpected ini pasti akan ada terus gitu ya. Benar. Dan bagaimana kemudian para pelaku bisnis ini bisa how to tackle, how to solve the problem dan segala macam. Saya mau ke Mas Darel lagi deh. Mas Darel, kalau kaitannya dengan hospitality sendiri, indikator pertama ketika Mas Darel ingin mengunjungi sebuah tempat atau misalnya datang ke sebuah tempat yang ada embel-embel hospitality-nya itu apa yang diharapkan atau ekspektasinya apa? Apakah misalnya kalau resto makanannya enak dulu, pelayanannya seperti apa ya terserah atau seperti apa Mas? Untuk saya sendiri, saya tuh melihat dari segi penataan lokasinya. Penataan lokasi dulu ya. Kalau misalnya menarik, saya bakal kayak lebih betah di situ. Dan setelah itu ke pelayanan dari customer service-nya. Nah, dan hal itu kalau misalnya saya bisa nyaman di tempat itu dan mereka juga bisa memberikan layanan yang baik, ya saya bakal puas untuk bisa di situ. Berarti saling beriringan ya. Tidak bisa hanya pelayanan yang baik tapi ternyata produknya kurang baik ataupun sebaliknya. Iya benar. Gitu ya. Kalau dari Mas Darel sendiri pernah punya bad experience terkait dengan hospitality Mas? Mungkin tidak usah disebutkan tapi pengalamannya saja mungkin di share supaya mungkin bisa jadi pembelajaran juga untuk para pelaku bisnis hospitality. Saya enggak beberapa kali sih, jarang sih sebenarnya. Tapi dalam segi kayak makanan, F&B gitu. Kadang yang saya ekspektasikan dengan crowd sebanyak itu rasanya bakal enak misalnya. Nah, saya coba emang rasa kan berbeda ya, orang kayak subjektif. Jadi ya sebenarnya saya tuh gak pernah dapet yang pelayanan buruk selama ini, tapi ya segi dari produknya yang saya kurang puas gitu. Makasih ya Mas Darel ya. Boleh kita tepuk tangan untuk Mas Darel dong. Ini sudah memberikan experience-nya ya gitu. Dan mungkin kita kaitkan dengan tadi hospitality itu tidak hanya bisa mengedepankan pelayanannya yang baik saja, tapi produknya kentang atau kena tanggung begitu ya. Kalau dari Mas Rudi dan juga Mbak Vita sendiri, ini kan pada akhirnya akan saling terus beriringan ya. Produknya juga harus diperbagus, kemudian pelayanan juga harus diperbagus juga. Gitu. Nah kalau dari Mas Rudi, lebih susah mana? Pelayanannya yang ditingkatkan atau lebih ke produknya yang ditingkatkan? Meningkatkan produk atau meningkatkan pelayanan yang susah? Kalau dari pengalaman kami pelayanan. Karena kalau misalnya produk kan misalnya kita tinggal ambil aja kan mudah ya. Tapi kalau pelayanan itu yang karena kita backgroundnya misalnya pemberdayaan masyarakat, masyarakat banyak itu yang pelayanan itu kan kadang yang satu dikandani, kadang ngeyel, kadang itu menyamakan visi, menyamakan itu yang susahnya di situ karena memang mungkin dari rumah punya masalah terus tiba di puncak sosok harus melayani itu kan yang paling susah justru mengingatkan ataupun meningkatkan pelayanan itu. Tapi kalau untuk produk memang ya nomor 2 lah, maksudnya lebih susah pelayanan meningkatkan pelayanan ya. Karena basicnya tadi seperti yang disampaikan masyarakat yang bisa dibilang pekerjaan sebelumnya petani, kemudian awam sekali dengan pariwisata, bahkan juga dengan hospitality gitu. Jadi terbayang sekali ketika misalnya ada yang lagi bertengkar di rumah, ada masalah, kemudian harus melayani, kemudian terbawa-bawa. Tapi sekarang sudah mulai ini ya. Sekarang sudah mulai pelan-pelan diperbaiki. Kalau dari Mbak Vita, lebih susah produknya atau pelayanannya yang ditingkatkan? Ini berarti kita point of view-nya dari segi pelaku usaha ya. Kalau saya sih memang dari segi pelayanannya sih, karena sebagai pelaku usaha itu untuk mengurus sumber daya manusia dengan latar belakang, karakter, pendidikan yang berbeda-beda itu gak gampang ya. Untuk menyamakan semangat dan energinya mereka itu tuh kadang susah ya Pak ya.
mungkin yang dari 10 karyawan yang 5 udah bisa nih, tapi yang 5 itu belum. Nah itu kan jadi nggak maksimal jadinya pelayanannya. Dan dari saya, menurut saya memberikan pelayanan yang baik itu mau apapun produknya, mau gimana kondisi produknya, mau gimana kondisi lokasi dan tempatnya, saya yakin customer itu pasti akan kembali sih. Mereka akan kembali karena mereka puas, karena mereka merasa dihargai di tempat itu dengan pelayanan yang baik. Itu ya ini lumayan ada 2 point of view ya, karena saya pernah juga gitu jadi customer yang produknya itu sebenarnya biasa aja, tapi saya mau datang lagi dan lagi karena saya tuh merasa di welcome banget gitu, warm welcome sama servernya, sama pelayanannya. Jadi ya itu sih kalau dari saya dari tingkat pelayanannya yang memang harus grow dan belajar ekstra. Ya, dan memang ya semua manusia itu subjektif ya, semua punya preferensinya masing-masing gitu. Ada yang satu merasa puas, ada yang harus betul-betul di-treat dengan sangat baik sampai akhirnya puas dan memberikan review ya. Nanti kita akan bahas lagi di segmen selanjutnya, tetap di Bincang Bisnis. Baik rekan bisnis, Anda masih menyaksikan Bincang Bisnis, tempat bertemunya para pelaku bisnis dan tempat untuk mendapatkan inspirasi bisnis. Masih bersama dengan Mas Rudi dan juga Mbak Vita, masih membahas topik tentang hospitality industry. Nah, di segmen kali ini saya akan lebih banyak membahas tentang challenge, kemudian juga problemnya gitu ya. Tadi kan disampaikan bahwa sebagai pelaku usaha hospitality, pelayanan itu memang yang harus ditingkatkan terus begitu ya. Selain daripada produknya sendiri, kualitasnya juga harus diperbaiki atau diperbagus begitu. Nah, kaitannya dengan pelayanan seperti sebelumnya, di segmen sebelumnya saya sampaikan juga bahwa semua itu kan subjektif ya. Customer, pelanggan itu semuanya subjektif. Ada yang merasa puas dengan treatment A, tapi dengan treatment yang sama ada yang tidak puas. Apalagi di era digital saat ini, kadang-kadang masyarakat bisa dengan bebas untuk menyampaikan, mereka merasa berhak begitu ya, bahkan kita netizen pun juga merasa berhak gitu untuk menyampaikan review dan segala macam yang mungkin saja pada akhirnya berdampak negatif gitu. Dan baru-baru ini juga ada beberapa fenomena influencer atau mungkin reviewer yang ya katakanlah tidak bijak begitu dalam memberikan review gitu ya. Pernah punya pengalaman yang sama mungkin dari Mbak Vita? Ini di review yang kurang baik gitu. Yang kurang baik ya ada. Atau di review pedes misalnya. Oh, ada banget. Ada banget yang sampai mulutnya pedes kayak mulut tetangga juga ada. Jadi ya pengalaman untuk kita bisa grow itu tadi ya. Ada dari yang pedes, setengah pedes, sampai pedes banget juga ada. Oke, berarti levelnya ini ya, pedes, setengah pedes, cabai 3. Pernah ada berarti ya? Pernah ada. Oke, kemudian bagaimana menyikapinya waktu itu? Ya itu tadi sih, dengan menyikapinya adalah kadang kan mereka itu mereview kan by ketikan ya. Yang which is kita tuh gak bisa in person gitu loh Mas. Kita gak bisa in person langsung saat itu juga kita ketemu duduk bareng, enggak, bukan. Tapi lebih ke reviewnya mereka atau komplain-komplainnya mereka itu tuh ya kita tampung dan kita wadahi ya. Terus kita lakukan action gitu loh based on komplain-komplainnya mereka itu tadi. Karena kalau misalkan kita langsung menanggapi one by one itu juga nggak efektif juga kan dan nggak efisien. Jadi apa yang menjadi keluh kesah mereka kita wadahi dan kita berikan apa yang mereka butuhkan di usaha kita gitu. Ya so far itu sih kayak misal Contohnya ngambil bola lama banget sih, bisa sampai 1 jam, bisa sampai 2 jam gitu. Oh oke, ternyata banyak ya yang komplain seperti ini. Oke, pada akhirnya kita kasih suatu kayak mobil kecil sih juga nggak tahu sebutannya apa itu kayak bugikar tapi bukan bugikar kecil untuk ngambil bola
yang bisa terus ngambil bola. Jadi pengambilan bolanya buat Bisa ke customer itu nggak lama. Jadi customer main, mereka minta bola tuh selalu ada terus gitu loh Mas gitu. Tapi kalau sebenarnya gini, nggak semua review negatif, nggak semua bad comment itu harus ditampung semua. Karena kan ya balik lagi Mas Aryo tadi bilang ada yang masing-masing orang tuh subjektif gitu loh. Betul. Tapi ya gimana kita melihat itu tuh sebagai sesuatu hal yang general dan memang itu yang dibutuhkan untuk pengembangan suatu bisnis sih. Itu yang saya lihat di. Oke. Mas Rudi pernah di review nakal sampai viral misalnya? Sering. Oh sering. Seringnya sudah di tahap pasrah gitu ya. Kalau tadi kan Mbak Vita lebih berapi-api, kalau Mas Rudi sering pasrah saja gitu ya. Sering ya? Monggo silakan diceritakan. Ya, tapi netizen itu juga menjadi istilahnya untuk evaluasi gitu. Jadi misalnya ada di review jelek, ini makanannya kurang enak ataupun murah, malah tapi kalau di tempat kami malah justru yang membantai atau membalas itu followers kita. Jadi yang loyal customer-nya loyal customer. Ya. Oh, mahal tuh, nggak pernah jajan di luar atau Mas ya gitu. Jadi malah yang membalas itu Mas justru komen-komen dari followers dari kami. Jadi tapi sebagai pengelola juga tetap kita tampung juga, terus kita tetap berbenah misalnya komplainnya seperti apa kita benahi dan kita evaluasi, terus kita istilahnya nanti ke depan untuk review untuk yang lebih bagus lagi dan lebih bagus lagi. Tapi biasanya sih malah dari pengunjung yang berarti tidak usah turun tangan langsung kita sudah di tahap yang silahkan kalian beradu. Kita ke teman-teman HIPMI perguruan tinggi lagi, mungkin ada yang ingin memberikan pertanyaan? Ya silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Kanza dari HIPMI PT UPN. Mau nanya ke Mbak Vita sama Mas Rudi. Kan sekarang teknologi itu berkembang ya. Teknologi itu seberapa pengaruh sih buat hospitality industry ini? Apa plus minusnya? Mungkin nggak sih kalau teknologi itu bakal gantiin manusia gitu? Udah gitu aja. Mas Anjar tadi ya? Kanza. Oh Kanjar. Pakai K, K-A-N-Z-A. K-A-N-Z-A, Baik, Mas Kanza, ini pertanyaannya menarik ya. Jadi dari sisi teknologi kan sekarang sudah berkembang, ada artificial intelligence, AI gitu ya, yang mungkin mungkin saja ke depannya akan dilibatkan dalam usaha-usaha hospitality. Kalau dari masing-masing Mbak Vita dan juga Mas Rudi, apakah mungkin menggantikan peran manusia di hospitality ini, Mas Rudi? Kalau di tempat kami paling membantu sih. Kalau untuk menggantikan enggak ya. Kalau membantu mungkin iya. Soalnya mungkin kalau di tempat kami kan sistemnya pemberdayaan masyarakat. Jadi keterlibatan masyarakat itu justru jadi yang utama ya. Fasilitas yang utama bagi kami ya. Yang pertama, terus mungkin kalau teknologi mungkin untuk promosi, untuk bikin istilahnya video dan lain sebagainya mungkin iya ya. Tapi kalau menggantikan petugas parkir terus bikin kayak hanya pakai palang pintu kayak di tol kayak ini, kayaknya itu dari apa istilahnya jiwa kami ataupun tujuan kami itu beda. Karena kita tujuannya pemberdayaan masyarakat, justru yang kita libatkan semakin banyak masyarakat yang terlibat itu malah jadi poin utama kami. Kalau untuk teknologi mungkin sifatnya hanya membantu saja mungkin gitu. Sedikit Mas, kalau boleh tahu, kalau di tempat Mas Rudi sendiri ada berapa masyarakat yang terlibat Mas sampai saat ini? Kalau untuk sekarang yang terlibat itu lebih dari 220 orang. 200 lebih ya orang yang berpartisipasi. Iya. Dan itu hampir 70%. Hampir 70% warga ya. Yang itu juga karena pemberdayaan masyarakat ya. Jadi agaknya kalau AI kalau diganti nanti masyarakat mah bisa komplain nanti. Nah, itu dia yang komplain pertama bukan. Itu dia yang komplain bukan customernya, malah warganya dulu ya yang komplain ya. Oke, saya ke Mbak Vita. Is it possible untuk menggantikan peran-peran yang ada di hostel? Sebenarnya kalau di usaha saya ya Mas, kalau possible tuh possible Mas. Semuanya digantiin teknologi semuanya, tapi lebih ke
yang dikatakan Pak Rudi itu memang betul sih. Di zaman sekarang itu teknologi luar biasa banget ya. Tapi yang bisa kita ambil adalah how we can live with it gitu. Bukan gimana caranya kita bisa hidup berdampingan dengan teknologi itu. Kita nggak pakai teknologi ketinggalan, kita terlalu pakai teknologi juga kedepanan. Iya, bukan kedepanan sih, tapi ada sumber daya manusia itu yang memang harus kita respect keberadaannya gitu loh. Jadi kalau di Hustle itu memang sama, kita berdampingan dengan teknologi, especially AI ya. AI itu untuk kita punya ide yang kreatif nih, kita mau mengimplementasikan itu, kita sometimes untuk ya marketing, promosi itu kita memakai teknologi. Dan untuk ya sebenarnya juga possible juga tuh, kadang kalau di golf itu kan ada caddy ya, tapi kalau teknologi itu memang ada keluaran untuk golf yang bolanya tuh bisa keluar sendiri terus ditaruh di BB masing-masing itu loh. Nah cuman kita tidak memilih itu, ya balik lagi ada warga sekitar, ada banyak manusia itu yang mereka juga masih membutuhkan pekerjaan ya Mas. Jadi untuk teknologi sih tidak menggantikan sih, tapi kita lebih ke ya kita hidup berdampingan dengan teknologi sampai kapanpun teknologi akan berkembang ya kita akan grow terus gitu. Kita akan terusin gimana perkembangan zaman besok. Artinya para pelaku bisnis sendiri juga tidak menutup mata akan adanya perkembangan teknologi begitu ya. Betul. Instead malah jadi complement each other atau melengkapi gitu ya. Melengkapi. Karena memang dengan adanya teknologi ini dari segi efisiensi ya, efisiensi budget itu memang iya betul sih, kita nggak terlalu banyak mengeluarkan, apalagi Pak Rudi dengan 200 sekian itu pasti kan kerasa ya budgetingnya gitu. Tapi ya kalau dari saya pribadi sih, di usaha saya memang tidak mau menggantikan posisi manusia sih, tetap yaitu kembali ke hati dan kita bisa memberikan berkat untuk semua. Betul, karena lagi-lagi ya kalau hospitality itu tidak hanya melayani customernya tapi juga melayani siapapun yang terlibat di usaha tersebut ya. It's all about humanity. Tiba-tiba sampai ke situ ya. Anyway, kita akan lanjutkan lagi di segmen selanjutnya, tetap di Bincang Bisnis. Baik, masih berbicara tentang hospitality industry. Di segmen sebelumnya kita sudah banyak sekali membahas tentang teknologi, kemudian challenge, problem yang ini sebetulnya pada dasarnya tidak hanya dialami oleh para pelaku usaha hospitality, tapi memang secara keseluruhan begitu ya. Secara general teman-teman pelaku usaha yang saat ini mungkin juga tengah menyaksikan, mungkin di rumah sedang, oh iya saya mengalami itu nih, saya mengalami itu dan segala macam. Mungkin lebih relate gitu ya, karena ini tidak hanya dialami oleh teman-teman pelaku usaha hospitality sendiri. Oke, untuk di segmen kali ini mungkin sebagai sebagai penutup akhir gitu ya, kita akan lebih banyak menanyakan strategi untuk teman-teman yang baru memulai usahanya gitu ya, supaya mereka juga mendapatkan inspirasi. Oh, kalau aku mau membuka bisnis di bidang hospitality itu apa yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu? Kalau dari Mas Rudi, apa yang bisa di-share untuk teman-teman pelaku usaha di luar sana? Kalau dari pengalaman kami, yang pertama memang produk hukum jelas, harus jelas yang pertama. Tanahnya harus jelas, terus lokasinya harus jelas dan lain sebagainya. Soalnya kalau misalnya nanti belum jelas, tiba-tiba kita baru mulai udah banyak pengunjung, ternyata tanahnya bersengketa dan lain sebagainya. Itu yang pertama, legalitas tanah. Repot lagi nanti ya. Terus legalitas kelompok ataupun usahanya juga yang pertama. Yang kedua, terus jangan lupa ini yang ketiga, keterlibatan masyarakat. Karena itu yang mungkin istilahnya kita asisten ke depan itu. Kalau kita meninggalkan masyarakat pasti juga susah nanti untuk berjalannya ke depan itu susah gitu. Terus yang ketiga yaitu tetap
lagi-lagi yang bikin kebijakan pemerintah. Jadi kita harus sejalan dengan pemerintah. Gak bisa kita melawan dari aturan pemerintah, gak bisa. Gak itu masalah dari itu. Oke, dan mungkin juga tadi kaitan dengan hospitality adalah pelayanannya juga harus digenjot terus ya. Gitu. Itu kalau dari Mas Rudi, kalau dari Mbak Vita? Kalau dari saya ini lebih ke closing statement aja sih. Kalau dari saya, menurut saya semua bisnis itu is all about mentality ya. Kalau dari saya, saat saya mau melakukan suatu usaha, mindset saya itu only two option, go big or go home. You wanna make your business huge or you will get nothing. Bisnis kecil atau bisnis besar itu semua tentang mentality sih. Mau bisnis kecil, mau sekecil apapun tapi punya mental yang kuat gitu ya, sampai kapanpun bisnis itu akan terus berjalan gitu, akan terus bervalue dan akan terus menghasilkan. Jadi ya melakukan suatu bisnis itu prepare your mental. Mentality ya. Mentality, that's all. Mental yang kuat apapun bisnis, it will be grow, will be success. Oke, dan tadi juga disebutkan go big or go home. Pilihannya cuma 2. Iya itu saya ya. Karena menurut saya bisnis itu nggak ada yang coba-coba. Oke, once you try, lanjutin gitu. Jangan setengah-setengah or you will get nothing. Udahlah rugi waktu, rugi uang, biaya, rugi usaha. Ya, well failed pasti. Itu the key of success is we have to fail first. Cuman dari failed itu ya gimana caranya balik ke mental lagi. Ada yang failed dia nggak dilanjutin, tapi ada yang fail dia makin grow. Itu kan option juga kan. Betul. Jadi ya oke, kamu failed, pilihannya apa? You wanna go big or go home? Yes. Gitu. It's all about mentality. Mau kecil, iya mungkin yang ada di rumah pelaku usaha, saya kan cuma usaha mikro begitu ya. No, ini semua tentang mentalitas gitu ya, karena betul. sekarang di era yang saat ini pula kita bisa bersaing dengan even dengan siapa saja. Tidak hanya dengan tetangga kanan kiri. Kalau dulu mungkin misalnya warung A dengan warung B di satu lingkungan gitu ya. Kalau sekarang kita bisa bersaingnya pun bahkan mungkin dari Bandung, dari Jakarta, bahkan dari luar negeri pun juga bisa begitu ya, kita bisa bersaing dengan mereka gitu ya. Nah, sedikit saya singgung juga kalau sukses di bidang hospitality industry itu menurut Mbak Vita sama Mas Rudi itu indikatornya apa? Key of suksesnya apa? Apakah yang penting repeat order terus, repeaternya datang terus, atau loyal customernya semakin banyak, atau income-nya juga semakin banyak, atau seperti apa dari Mbak Vita? Kalau dari saya sebenarnya untuk indikator sukses dalam bisnis itu, kalau dari saya justru kayaknya nggak ada indikatornya deh, karena masing-masing orang tuh punya tujuan, purpose, dan suksesnya masing-masing. Menurut saya, menurut orang lain tuh melihat usaha saya gede ya, banyak, rame, sukses banget usahanya. Tapi menurut saya tuh belum gitu, karena masih hal-hal yang harus kita pelajari. Tapi on the other side, ada orang yang targetnya dia itu punya buka 10 cabang. Dengan kayak gitu dia merasa dia sukses. Ada juga, dan itu nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar gitu. Tapi gimana caranya supaya bisnis kita itu tetap sustain dan mature sih. Di situ sih menurut aku yang apa ya, bukan lebih ke sukses tapi I can build another business. Jadi harus fokus fokus sama bisnis kita sendiri. Sukses depend masing-masing how you see your own business. Sukses itu mau dari point of view yang seperti apa. Betul, dan definisi sukses orang pun juga berbeda-beda ya. Beda-beda. Ada yang punya franchise 100 masih belum merasa sukses, ya tidak apa-apa juga. Tidak apa-apa juga. Ya. Karena itu adalah sebuah personal vision dan juga misi dari masing-masing pelaku usaha. Kalau dari Mas Rudi, indikatornya apa Mas? Memang indikatornya kan beda-beda ya. Tapi menurut kami indikator yang sudah kami alami yaitu yang bisa diterima masyarakat, yang diterima masyarakat, berguna bagi masyarakat, terus sustainable gitu ya, sampai sekarang. Oke, jadi lebih ke value ya, atau nilai yang ditanamkan baik kepada masyarakat sekitar yang diberdayakan ataupun kepada customernya. Oke, itu menjadi sebuah indikator. Apakah sudah tercapai kalau dari pengalaman Mas Rudi atau masih terus terus dikejar ya? Oke, karena itu ya
again and again indikator dari sukses itu sebuah hal yang kualitatif yang tidak hanya bisa dinilai dari angka ya. Tidak bisa diukur itu. Tidak bisa diukur gitu. Jadi pada akhirnya masing-masing pelaku usaha atau pelaku bisnis juga punya parameternya sendiri ya, akan sampai mana, akan bertahan sampai apa dan segala macam, yaitu kemudian yang akhirnya menjadi sebuah tantangan dan juga sebuah challenge atau sebuah hal yang kemudian bisa di-tackle dan juga bisa di-solve agar kemudian bisnisnya semakin naik dan semakin naik. Oke, nah kalau di akhir segmen dan juga di akhir program Bincang Bisnis seperti biasa saya akan menanyakan masing-masing. Tadi mungkin sudah ada beberapa quotation yang keluar dari Mbak Vita, tapi akan saya tanyakan lagi kalau dari semboyan bisnisnya deh. Dari masing-masing ke Mas Rudi dan juga ke Mbak Vita. Ini yang mungkin bisa menginspirasi para pelaku bisnis atau mungkin yang baru akan memulai gitu ya, bisnis di bidang hospitality. Kalau dari Mas Rudi semboyannya apa? Mungkin kalau di tempat kami belum lengkap rasanya berwisata ke Jogja sebelum menikmati senja di Puncak Sosok. Waduh, itu tagline yang baik. Boleh tepuk tangan dong. Belum lengkap rasanya menikmati Jogja kalau belum ke Puncak Sosok menikmati senja Puncak Sosok. Menikmati senja Puncak Sosok. Iya. Wah, ini keren banget sih. Karena ini jadi sebuah hal yang kemudian langsung catch attention-nya orang-orang bahwa emang iya ya senjanya sebagus itu gitu ya. Itu tagline-nya yang sudah dirancang dari dulu ya. Dan kemudian itu yang juga berhasil mendatangkan orang dan penasaran. Dari tagline-nya saja sudah buat penasaran. Jadi kalau yang buat ini silakan dinikmati senjanya ya. Kalau dari Mbak Vita semboyannya apa atau tagline-nya? Tagline-nya ya, aduh semboyan. Oke, kalau di hostel itu tagline-nya sebenarnya ada sih. Tagline hostel itu selalu beat the hype. Beat the hype itu gak cuman kita mengikuti hal-hal yang cuman hype-hype aja ya. Tapi dari situ gimana caranya kita bisa beat and grow ke depannya apa yang dibutuhkan masyarakat. Sebenarnya itu tujuannya gitu. Dan dari tagline beat the hype itu gimana caranya kita bisa mengikuti perkembangan zaman tapi tidak meninggalkan apa yang sudah ada. Betul, karena masing-masing bisnis juga punya value-nya masing-masing ya. Betul, dan Beat the Hype itu anak mudanya untuk mengkomunikasikan bisnis kita itu pengen grow terus gitu. Iya. Dan satu hal sebenarnya benang merah antara kedua pelaku bisnis ini adalah bagaimana value itu juga menjadi salah satu hal yang penting ya. Tadi ada pemberdayaan masyarakat, kemudian kalau dari Mbak Vita juga hype dalam tanda kutip untuk teman-teman yang mungkin bisa dibilang golfer atau mungkin teman-teman yang punya ketertarikan di bidang sport yang lebih khusus. Begitu ya kaitannya dengan golf itu tadi. Oke, terima kasih banyak teman-teman pelaku usaha yang sudah hadir. Di sini ada Mbak Vita yang merupakan owner hostel bistro dan juga driving range, sekaligus wasikum bidang 12 investasi BPD HIPMI DI. Terima kasih Mbak Vita, maju terus bisnisnya dan juga semakin bisa memberikan berkat untuk semua orang ya. Dan juga terima kasih untuk Mas Rudi Haryanto, Ketua Pengelola Puncak Sosok ya, yang ini value-nya adalah pemberdayaan masyarakat. Semoga bisa semakin banyak masyarakat yang diberdayakan, makin bisa memberikan inspirasi untuk semua orang dan juga tentunya Yogyakarta makin dikenal senjanya. Gitu ya. Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk kedua narasumber saya. Dan yang pasti rekan bisnis, ketika kita berbicara tentang bisnis hospitality tadi sudah disampaikan banyak sekali terkait dengan bagaimana memulai usaha, kemudian bagaimana penentuan segmentasi pasar, bahkan sampai bagaimana mengatasi berbagai hal yang kaitannya dengan kepuasan pelanggan atau customers satisfaction. Karena hospitality itu kaitannya dengan pelayanan, kemudian juga dengan kepuasan pelanggan, dan dua hal inilah yang kemudian bisa menjadi keyword atau kata kunci bagi Anda para pelaku bisnis yang ingin memulai bisnis ataupun usaha di bidang hospitality. Sekali lagi terima kasih Mas Rudi, Mbak Vita, dan juga teman-teman dari HIPMI Perguruan Tinggi yang sudah hadir di Bincang Bisnis kali ini. Saya Aryo Bagus, kita tutup acara di sore hari ini dan kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.